Perkenalkan, nama aku Marsha Restia Pradini, NIM akhir 232, nomor absen 16. Pada video kali ini adalah sebagai bentuk pemenuhan tugas dalam mata kuliah Hukum Acara dan Praktek Peradilan TUN. Kira-kira video kali ini mau bahas tentang apa ya? Nah, video kali ini juga nggak kalah penting loh sama video-video yang lainnya. Untuk video kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting dalam mata kuliah Hukum Acara dan Praktek Peradilan TUN. Materi apa ya yang mau dibahas? Nah, materi kali ini sangat penting, namun gak banyak juga yang tahu. Padahal ini sangat penting loh untuk menambah pengetahuan kita, yaitu para pihak dan kuasa para pihak dalam praktek peradilan tata usaha negara atau TUN. Nah, materi ini sangat penting, namun banyak juga yang nggak tahu. Yaitu materi kali ini kita akan bahas tentang para pihak dan kuasa para pihak dalam praktek peradilan tata usaha negara atau TUN. Nah, untuk itu kita akan mulai pembahasannya. Let's go! Peradilan Tata Usaha Negara atau TUN pada dasarnya menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan pemerintahan, khususnya akibat adanya keputusan tata usaha negara atau KTUN. Terkait dengan para pihaknya, yang pertama yaitu ada penggugat. Penggugat adalah orang perseorangan atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan. Dasar pentingnya adalah penggugat harus memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung oleh keputusan tersebut. Nah, untuk contohnya sendiri, seperti seorang pegawai negeri yang diberhentikan secara tidak sah, atau warga negara yang izin bangunannya ditolak. Nah, teman-teman, hal penting yang perlu kita pahami bahwasannya tidak semua orang bisa menggugat. Harus ada hubungan langsung antara keputusan dengan kerugian yang kita alami. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada tergugat. Tergugat dalam peradilan tata usaha negara sendiri adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Contohnya seperti kepala dinas, wakil wali kota, gubernur, atau pejabat administrasi yang lainnya. Teman-teman, yang perlu kita pahami bahwasannya yang digugat adalah pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut, bukan sekedar instansinya secara umum. Nah, selanjutnya ada pihak ketiga. Selain ada tergugat, penggugat, dalam praktek peradilan tata usaha negara juga dikenal dengan adanya pihak ketiga. Dalam peradilan TUN, pihak ketiga yaitu pihak yang memiliki kepentingan terhadap sengketa yang sedang diperiksa. Nah, teman-teman, untuk pihak ketiga ini dapat masuk untuk membela penggugat maupun membela tergugat. Namun teman-teman, yang harus kita ketahui bahwasanya keikutsertaannya harus diajukan kepada pengadilan terlebih dahulu dan juga harus mendapatkan persetujuan oleh majelis hakim. Nah, teman-teman, untuk contohnya seperti jika ada sengketa terkait izin usaha, maka pihak lain juga berkepentingan terhadap izin tersebut bisa ikut dalam proses perkara. Selanjutnya terkait dengan karakteristik para pihak di tata usaha negara atau TUN. Nah, yang membedakan peradilan TUN dengan peradilan yang lainnya yaitu salah satu pihak selalu pemerintah atau pejabat negara dan objek sengketanya adalah keputusan administratif yang dikeluarkan atau KTUN, bukan perbuatan pidana atau perdata biasanya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan kuasa para pihak dalam peradilan tata usaha negara. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi yang tidak kalah penting, yaitu kuasa para pihak dalam peradilan tata usaha negara atau TUN.
Nah, teman-teman, pada prakteknya sendiri, para pihak sering tidak hadir sendiri di pengadilan. Akan tetapi, mereka dapat menunjuk kuasa untuk mewakili kepentingannya. Nah, terkait dari pengertian kuasa sendiri, yaitu kuasa adalah seseorang yang diberikan wewenang oleh pihak perkara untuk mewakili, mendampingi, atau bertindak atas nama pemberi kuasa dalam proses persidangan. Nah, teman-teman, pada dasar pemberian kuasa harus diberikan melalui adanya surat kuasa khusus. Disebut dengan surat kuasa khusus dikarenakan hanya berlaku untuk perkara tertentu dan menyebutkan secara jelas tindakan yang boleh dilakukan oleh kuasa. Hal ini sangat penting, teman-teman, agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan gunaan wewenang. Oh ya, terkait dengan siapa saja yang berhak menjadi kuasa, pada umumnya, kuasa adalah advokat atau pengacara. Namun, dalam kondisi tertentu juga dapat juga disebutkan dengan kuasa insidensial, misalnya dari keluarga. Namun, harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus mendapatkan izin dari pengadilan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Nah, teman-teman, kuasa sendiri memiliki peran dan fungsi penting dalam proses pengadilan. Antara lainnya yaitu seperti menyusun, mengajukan gugatan, mewakili klien dalam persidangan, dan menyampaikan argumentasi hukum, dan juga mengajukan bukti dan saksi, membuat kesimpulan dari suatu perkara, dan mengajukan upaya hukum yang lebih lanjut. Teman-teman, dengan adanya kuasa, proses hukum menjadi lebih tertib dan hak-hak para pihak lebih terlindungi dan kualitas dari argumentasi hukum juga lebih baik. Nah, akan tetapi teman-teman, walaupun kuasa diberikan wewenangan, ada batasan-batasan yang harus dipahami, yaitu pertama, harus bertindak sesuai dengan isi surat kuasa yang ada, tidak boleh melampaui kewenangan, dan harus bertanggung jawab secara hukum dan etika. Nah, jadi teman-teman dapat diartikan bahwasannya para pihak dalam peradilan tata usaha negara terdiri dari penggugat, tergugat, dan kemungkinan adanya orang ketiga. Dan juga sengketanya berfokus pada keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan dan terkait dengan para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum melalui adanya surat kuasa khusus. Nah, teman-teman, memahami materi ini sangat penting bagi kita semua, terutama bagi kita yang merasa dirugikan atas suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita terkait dengan para pihak dan kuasa para pihak dalam peradilan tata usaha negara itu sendiri. Dan mohon maaf apabila dalam video kali ini memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di next video. Bye-bye!